Kementerian Sosial ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, yang pertama ini yang sangat urgen adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan 4 dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar, karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah pemberdayaan. Jadi selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa memang ada mekanisme pembinaan yang harus kami lakukan. Nah, kami tidak bisa sendiri tentunya. Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah para perguruan tinggi dari perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya. Kemudian kami juga harus antisipasi karena sesuai dengan ramalan BMKG akan terjadi setelah La Nina, curah hujan yang tinggi, maka akan ada El Nino, di mana kemarau ini sangat tinggi. Itu tentunya akan berimplikasi pada hasil produk pertanian ataupun yang lain, sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan. Nah, yang berikutnya adalah perbaikan data. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan untuk updating data tentang penerima bantuan. Karena ya memang pasti ada selisih, karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terus tangani day to day, dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik, dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian efektivitas akan bisa tercapai. Saya kira demikian. Bu Risma hadiah di Hari Ibu. Ditulis Empok Desi di siwot.com. Selamat datang di channel Ica TV. Hari Ibu tahun ini spesial dan berkesan banget dengan penunjukan Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial yang baru di Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Juliari P. Batubara. Risma bukan sosok asing, karena karirnya di pemerintahan Surabaya sudah 23 tahun, dan akan purna tugas sebagai Wali Kota Surabaya pada Februari tahun 2021 nanti. Pas dan mantap banget kan? Hehehe. Kasak-kusuk Risma sebagai Menteri Sosial sebelumnya sih sudah ramai, mengingat sebagai kader PDIP, nama Risma disenangi oleh Jokowi. Hanya saja sepertinya ketika itu Risma merasa ragu. Kalau saya mendapat perintah dari Bu Mega, Bu Risma kamu jalan. Aku baru jalan. Tapi bukan aku yang minta. Kalau aku yang ingin, aku takut itu, karena sekian juta warga tergantung pada bantuan tadi, ucap Risma pada tanggal 16 Desember lalu. Dikutip dari cnnindonesia.com. Karir Risma dan sepak terjangnya menjadi wali kota Surabaya juga terbilang cemerlang. Bahkan bisa dibilang nama Risma lebih cetar daripada Gubernur Jawa Timur sendiri. Risma sendiri dikenal sebagai pejabat yang tegas, pekerja keras, ceplas-ceplos, ulet, serta berpihak kepada wong cilik.
Sebagai Wali Kota Surabaya, beberapa penghargaan berhasil diraihnya, diantaranya ada 2014 mendapat Mayor of the Month, kemudian di tahun 2015 menjadi Wali Kota terbaik ketiga di dunia. Kemudian, di tahun 2018 secara aklamasi terpilih sebagai Presiden UCLG Aspak, Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik untuk masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2020. Menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong. Luber sudah prestasi Risma, tidak heran sosok ini begitu dicintai warga Surabaya, dan kembali dipercaya menjabat di periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Bersama Risma memang Surabaya disulap begitu luar biasanya. 2 periode kepemimpinannya pembangunan infrastruktur di Surabaya sangat terlihat. Risma membangun berbagai fasilitas publik dibangun, direnovasi dan dirawat demi kepentingan dan kenyamanan warganya. Dimulai dari akses jalan untuk memperlancar arus lalu lintas, saluran-saluran dibersihkan secara rutin untuk mengantisipasi banjir dan genangan air di kala musim hujan dan berbagai jenis ruang terbuka hijau RTH terus bertambah tiap tahun. Teringatnya banyak dari kita pernah tertipu, mengira pemandangan di Jepang. Ternyata itu potret keindahan Surabaya dengan bunga tabebuya yang banyak bermekaran di beberapa jalan protokol. Keren banget kan? Manuver Risma memang maut, karena juga memiliki kepedulian pada kesejahteraan warganya, terkhusus lansia dengan memberikan sejumlah 35.414 makanan gratis setiap hari bagi lansia. Termasuk juga ekonomi dengan berhasilnya 11.884 usaha mikro kecil menengah UMKM selama 1 dasawarsa dirinya menjabat. Kepercayaan yang diberikan Jokowi kepada Risma seperti menghadirkan sosok ibu di tengah sulitnya kondisi saat ini, terkhususnya akibat Covid. Mengenai Surabaya sendiri, meski sempat heboh karena disebut zona hitam, tetapi sepak terjang Risma di Surabaya melawan pandemi harus diakui habis-habisan. Itu fakta yang tidak bisa diingkari. Kembali kepada kepercayaan yang diberikan kepada Risma untuk memimpin Departemen Sosial rasanya sudah pas banget. Ibarat masakan, nggak keasinan tapi juga tidak biasa. Curkoloh di lidah. Ngenes memang ketika Covid yang harusnya menjadi perang kita semua tetapi ternyata untuk sebagian orang menjadi lahan memperkaya diri. Departemen Sosial contohnya yang mungkin tidak semenarik departemen lainnya, tetapi justru disitulah letak persoalannya jadi lahan basah untuk korupsi. Demikian juga mereka yang bekerja sama dengan Departemen Sosial saat ini, sering terlihat mencoba bermain api. Kehadiran Risma, miriplah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sosok wanita tegas yang berjuang habis-habisan mengurusi keuangan negeri ini. Memang sudah begitu seharusnya, tetapi seharusnya bagi kita tidak begitu bagi orang lain. Inilah harapan besar yang ada di pundak Risma, mampu memperbaiki dan membawa jiwa Departemen Sosial kembali. Melihat rekam jejak Risma mengurus Surabaya, ada harapan dan kepercayaan yang besar Risma juga mampu memimpin Departemen Sosial, terutama di saat pandemi ini. Dampak Covid benar-benar membuat masyarakat Indonesia terhempas. Negara pun hadir untuk rakyatnya, tetapi kepercayaan yang diberikan negara seringkali dikhianati oleh pejabat terkait. Mereka inilah manusia terkutuk, tidak punya hati yang tega memakan atau hidup dari anggaran untuk bantuan. Singkatnya, kehadiran Risma di Departemen Sosial ibarat ibu yang menata serta mengurusi anak-anaknya. Terlepas dari sosoknya seorang wanita, yang diharapkan lebih peka dan berempati pastinya. Selamat bekerja untuk Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Ica TV. Jangan lupa like dan subscribe. Salam cerdas.